Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari KPID NIM 1930501108. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Psikologi Interaksi Antara Unsur Dakwah. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan, yaitu interaksi antara unsur-unsur dalam sistem dakwah. Nah, unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Interaksi antara unsur-unsur dakwah yang merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan gerakan dakwah yang atau haroka dakwah mustahil dilakukan jika tanpa melihat dan menggunakan serta memfungsikan sistem-sistem yang ada pada unsur-unsur dakwah. Kemudian komponen dasar umum unsur dakwah. Di sini menurut Amirullah Ahmad, di situ ada 5 komponen dasar umum. Yang pertama itu input. Input artinya masukan. Kemudian yang kedua output. Output artinya keluaran. Kemudian yang ketiga confirmation, artinya proses pengubahan. Yang keempat feedback, itu artinya umpan balik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu environment, artinya lingkungan. Selanjutnya, fungsi interaksi antara unsur dalam sistem dakwah dan implikasinya dalam gerakan dakwah. Nah, di sini saya memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan gerakan. Nah, di sini gerakan dakwah atau lebih sering dikenal dengan dakwah harakah bermakna dakwah dengan atau melalui sistem penggerakan. Kata harakah itu sendiri secara harfiah berarti gerak atau gerakan, merupakan lawan kata dari diam. Kemudian teknik-teknik atau fungsi dari penggerakan dakwah secara optimal. Di sini ada 4, saya tuliskan. Yang pertama itu memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada di dalam organisasi dakwah. Kemudian yang kedua, usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, kemudian memahami dan menerima baik tujuan yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Kemudian yang keempat, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan pengarahan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggota. Kemudian selanjutnya, beberapa poin dalam proses penggerakan dakwah. Di situ yang pertama itu kita bisa memberikan motivasi, penyelenggaraan komunikasi, bimbingan, dan penggerakan dan peningkatan pelaksanaan. Kemudian interaksi sosial dalam unsur-unsur kegiatan dakwah. Dai. Nah, dai berarti pelaku dakwah. Kemudian lingkungan dakwah. Kemudian mad'u. Mad'u itu berarti objek dakwah. Kemudian tujuan dakwah, dan yang terakhir metode dan media dakwah. Oke, kita lanjut. Interaksi sosial unsur-unsur dakwah menurut pakar ilmuwan. Di sini saya menuliskan ada 5. Yang pertama itu interaksi antara mada dan dai akan menghasilkan hakikat dan makna pesan dakwah. Kemudian yang kedua, interaksi antara dai dan mad'u akan menghasilkan kegiatan tablik dan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, interaksi antara mad'u dan tujuan dakwah menghasilkan model perilaku yang Islam. Kemudian yang keempat, interaksi antara tujuan dan dai menghasilkan tema-tema efektivitas dan efisien kegiatan dakwah. Kemudian yang kelima, interaksi antara dai, mad'u, mada, tujuan, dan wasilah secara bersama-sama.
Kemudian pembahasan yang terakhir itu pengaruh interaksi psikologi antara unsur-unsur dakwah. Nah, dalam pengaruh interaksi psikologi antara unsurnya ialah dakwah face to face, sehingga terjadi proses pengaruh, mempengaruhi atau umpan balik yang akan menentukan positif atau negatifnya aktivitas dakwah kita. Namun dapat juga berfungsi memberikan pengaruh baik yang positif maupun negatif terhadap sistem dakwah khususnya dan realitas sosiokultur pada umumnya. Nah, yang terakhir di sini saya menuliskan kesimpulan hasil presentasi PPT saya pada hari ini, yaitu unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Esensi dakwah terletak pada ajakan, dorongan, rangsangan, serta bimbingan terhadap orang-orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran. Seorang dai harus mampu merangsang motif yang memiliki mad'u sehingga mad'u mau bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh dai. Dari ruang psikologis, seorang dai dapat menanamkan nilai-nilai ajaran dengan mengalirkan pesan-pesan sesuai kepastian para jamaahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.